Hai teman-teman, kalian pernah dengar tentang penetration testing? Bingung apa itu? Gampang kok. Bayangkan rumah kalian punya banyak pintu dan jendela. Gimana ya cara tahu rumah itu aman dari maling? Kita bisa coba masuk. Nah, penetration testing itu mirip seperti itu, tapi untuk komputer atau jaringan. Jadi kita pura-pura jadi peretas, tapi peretas baik ya. Kita coba masuk ke sistem komputer untuk cari celah keamanan. Tujuannya bukan untuk merusak tapi untuk memperkuat sistem dari serangan peretas jahat. Kita jadi tahu seberapa kuat pertahanan sistem dan di mana saja titik lemahnya. Jadi kita bisa perbaiki sebelum diserang beneran. Sekarang, dunia digital semakin canggih ya. Semua serba online. Nah, keamanan siber jadi penting banget. Data-data penting seperti informasi pribadi, uang, dan rahasia perusahaan disimpan di komputer dan jaringan. Tanpa penetration testing, kita seperti jalan di tempat gelap tanpa senter. Ngeri kan? Kita bisa aja kena bahaya. Penetration testing membantu kita untuk mencegah kerugian. Kita bisa temukan dan perbaiki celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh penjahat siber. Jadi, kita bisa mencegah kerugian uang, nama baik, dan data. Memperkuat sistem. Hasil penetration testing kasih kita informasi penting untuk perkuat sistem keamanan, baik dari sisi teknis maupun aturannya. Memenuhi aturan. Banyak aturan dan standar keamanan siber yang mengharuskan organisasi untuk melakukan penetration testing secara rutin. Dengan melakukan penetration testing secara rutin, sistem kita jadi lebih aman dan kuat dari serangan siber. Nah, sebelum mulai penetration testing ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Tujuan, kita mau uji keamanan apa? Website, aplikasi di HP, atau jaringan internal. Ruang lingkup. Kita tentukan batasan-batasan pengujian, seperti sistem atau jaringan apa saja yang boleh diuji, dan cara apa saja yang boleh digunakan. Izin, pastikan sudah dapat izin dari pemilik sistem atau jaringan yang akan diuji. Ingat ya, penetration testing hanya boleh dilakukan pada sistem atau jaringan yang kita miliki izinnya. Melakukan penetration testing tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum. Tahap pertama, penetration testing itu seperti detektif yang sedang menyelidiki kasus, yaitu pengintaian atau information gathering. Tujuannya, cari informasi sebanyak mungkin tentang target, seperti alamat IP, nama domain, sistem operasi, aplikasi yang digunakan, dan celah keamanan yang potensial. Beberapa cara yang bisa digunakan. Google Dorking. Manfaatkan mesin pencari Google untuk cari informasi penting yang mungkin tidak sengaja dipublikasikan. Whois Lookup, lacak informasi pemilik nama domain, seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Scanning Port, memindai pintu-pintu yang terbuka pada target untuk mengetahui layanan apa saja yang sedang berjalan. Informasi yang didapat dari tahap ini akan jadi modal penting untuk merencanakan serangan pada tahap selanjutnya. Setelah dapat informasi yang cukup tentang target, langkah selanjutnya adalah mencari celah keamanan atau vulnerability scanning. Pada tahap ini, kita gunakan alat khusus untuk menemukan kelemahan pada sistem target, seperti pengaturan yang salah, versi software yang sudah lama, atau celah keamanan yang sudah diketahui. Beberapa alat yang populer untuk vulnerability scanning, Nmap, alat untuk melakukan pemindaian port, identifikasi sistem operasi, dan deteksi layanan yang berjalan pada target. Nessus, alat untuk melakukan pemindaian celah keamanan secara lengkap dan memberikan laporan yang detail. OpenFast, alat open source yang mirip dengan Nessus, menyediakan pemindaian celah keamanan dan manajemen kerentanan. Dengan mengidentifikasi celah keamanan, kita dapat menentukan cara terbaik untuk menembus sistem target. Tahap ini adalah inti dari penetration testing, yaitu mencoba masuk ke sistem target dengan memanfaatkan celah keamanan yang sudah ditemukan. Cara yang digunakan bermacam-macam, tergantung pada jenis celah keamanan yang ditemukan dan tingkat kesulitannya. Beberapa contoh metode eksploitasi. SQL injection, menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam aplikasi web untuk mendapatkan akses ke database. Cross-site scripting XSS, menyuntikkan kode JavaScript berbahaya ke dalam halaman web untuk mencuri data pengguna atau mengambil alih akun. Brute force attack, mencoba berbagai kombinasi username dan password secara otomatis untuk menebak kredensial login yang benar. Keberhasilan pada tahap ini menunjukkan bahwa sistem target memang rentan terhadap serangan dan perlu diperbaiki.
Masuk ke sistem target hanyalah langkah awal. Untuk benar-benar menguji keamanan sistem, penetration tester harus bisa bertahan di dalam sistem selama mungkin. Hal ini bertujuan untuk mensimulasikan aksi penjahat siber yang biasanya akan berusaha untuk mempertahankan akses mereka agar dapat mencuri data atau merusak sistem secara terus-menerus. Beberapa teknik yang digunakan untuk mempertahankan akses: membuat backdoor, memasang pintu belakang pada sistem target agar dapat masuk kembali dengan mudah di kemudian hari. Meningkatkan hak akses, menaikkan hak akses dari user biasa menjadi administrator untuk mendapatkan kontrol penuh atas sistem. Menghindari deteksi, menyembunyikan aktivitas di dalam sistem agar tidak terdeteksi oleh sistem keamanan. Setelah selesai melakukan penetration testing, langkah terakhir adalah menghapus semua jejak yang ditinggalkan, seperti file lock, backdoor, dan akun pengguna yang dibuat selama proses pengujian. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem target dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa cara untuk menghapus jejak: menghapus file lock, menghapus atau memodifikasi file lock yang merekam aktivitas selama penetration testing, menonaktifkan akun, menonaktifkan atau menghapus akun pengguna yang dibuat selama proses pengujian, mengembalikan konfigurasi, mengembalikan semua konfigurasi sistem ke pengaturan awal sebelum penetration testing. Dengan menghapus semua jejak, penetration testing seolah-olah tidak pernah terjadi, dan sistem target kembali ke kondisi semula. Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Debian yang dirancang khusus untuk penetration testing dan forensik digital. Sistem operasi ini dilengkapi dengan berbagai macam alat yang dapat memudahkan penetration tester dalam melakukan tugasnya. Berikut ini beberapa contoh alat populer yang tersedia di Kali Linux. Metasploit, kerangka kerja untuk mengembangkan dan mengeksekusi exploit, payload, dan modul post-exploitation. Burp Suite, alat untuk melakukan penetration testing pada aplikasi web, termasuk proxy interceptor, web scanner, dan intruder. John the Ripper, alat untuk melakukan password cracking dengan berbagai metode, seperti dictionary attack, brute force, dan rainbow table attack. Dengan memanfaatkan alat yang tepat, penetration tester dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menemukan celah keamanan. Misalnya, kita ingin menguji keamanan website sederhana. Berikut adalah contoh penerapan penetration testing dengan alat sederhana. 1. Pengintaian. Gunakan WIS nama domain.com untuk mengetahui informasi pemilik website. 1. Pemindaian. Gunakan Nmap alamat IP untuk mengetahui port yang terbuka dan layanan yang berjalan pada web server. 1. Eksploitasi. Jika ditemukan celah keamanan misalnya pada form login, coba lakukan SQL injection dengan alat seperti SQL Map. Ingat, contoh ini sangat sederhana dan hanya untuk tujuan edukasi. Penerapan penetration testing di dunia nyata jauh lebih kompleks dan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam. Mempelajari penetration testing memberikan banyak manfaat, antara lain, meningkatkan kewaspadaan. Kita menjadi lebih sadar akan ancaman keamanan siber dan lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Meningkatkan kemampuan. Kita mempelajari teknik-teknik yang digunakan oleh penjahat siber dan cara untuk melawannya. Membuka peluang karir. Profesi di bidang keamanan siber semakin dicari, dan penetration tester menjadi salah satu yang paling diminati. Belajar penetration testing itu seperti belajar bela diri. Kita tidak belajar untuk menyerang, tapi untuk membela diri dan melindungi diri dari serangan.